Halo sahabat liputan6.com, balik lagi di headline tanggal 27 April bersama saya Ratu Surya Sumirat yang akan membahas mengenai ramai-ramai evakuasi warga asing dari perang saudara di Sudan. Seluruh WNI selamat? Simak penjelasannya. Sejak baku serang antara kelompok paramiliter dan militer Sudan terjadi pada pertengahan April 2023, penduduk di ibu kota Khartoum diminta tetap tinggal di rumah. Situasi itu membuat persediaan makanan dan minuman menipis. Pengeboman yang menghantam sejumlah infrastruktur utama seperti pipa air juga membuat warga terpaksa mengonsumsi air dari Sungai Nil. Menurut catatan WHO, konflik bersenjata di ibu kota Khartoum telah menewaskan 459 jiwa dan 4.072 orang terluka. 29 negara termasuk Indonesia telah mengevakuasi warganya dari Sudan untuk kembali ke tanah air. Pemerintah Indonesia melakukan evakuasi WNI secara bertahap. Evakuasi tahap pertama jumlahnya adalah 538 orang yang sudah berada di kota Port Sudan. Lalu terdapat tambahan 31 orang WNI yang tiba di kota Port Sudan dari provinsi lain, sehingga total evakuasi pertama jumlahnya adalah 569 orang. Sementara itu, 12 orang lainnya yaitu 10 orang dari tim KBRI tetap tinggal sementara di kota Port Sudan untuk membantu evakuasi tahap kedua. Ditambah ada 2 WNI yang saat ini masih menunggu penyelesaian dokumen perjalanan. Selain itu, tim dari Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh Direktur PWNI saat ini juga sedang menyeberang dari Jeddah ke kota Port Sudan untuk membantu evakuasi tahap 2 serta menyelesaikan segala urusan terkait evakuasi. Dalam evakuasi tahap kedua ini, terdapat 328 WNI yang terdiri dari 29 orang perempuan, 5 orang anak, dan 294 laki-laki. Sebagian besar dari mereka adalah mahasiswa dan terdapat juga PMI dengan keluarganya serta seorang tenaga profesional airlines. Evakuasi tahap kedua ini juga membawa 7 warga negara asing, yaitu 6 warga negara Australia dan 1 warga negara Sudan. Setelah dilakukan pemutakhiran data, total WNI yang dapat dikontak dan tercatat jumlahnya adalah 937 WNI. Sebagian sudah melakukan evakuasi secara mandiri, menyatakan tidak ikut evakuasi karena alasan keluarga, sedang umroh di Arab Saudi, atau sedang pulang mudik. Perang saudara pecah di Sudan akibat masalah antara pasukan militer melawan paramiliter. Kekuatan paramiliter yang juga kuat membuat mereka dapat menghadapi angkatan bersenjata negara. Kelompok Paramiliter Rapid Support Forces atau RSF merupakan kelompok paramiliter yang digunakan Presiden Omar al-Bashir untuk menghancurkan pemberontak di Darfur pada tahun 2000-an. Berdasarkan laporan Middle East Eye, RSF juga pernah dituduh melakukan kejahatan-kejahatan perang seperti pembunuhan ekstrajudisial, pemerkosaan, dan penyiksaan. Konflik yang terjadi di Darfur berdampak kepada 2,5 juta orang yang harus dipindahkan dan 300.000 orang kehilangan nyawa. Ketika konflik militer pecah pada 15 April 2023, warga asing pun juga terdampak, termasuk para WNI yang kesulitan mencari makan. Penyebab perang Sudan sendiri bermula ketika negara tersebut dilanda kudeta tahun 2021. Sejak itu, Sudan dijalankan oleh Dewan Jenderal yang dipimpin oleh 2 orang petinggi militer yang kemudian menjadi cikal bakal perselisihan ini. Sekian headline liputan6.com hari ini, dan saya Ratu Surya Sumirat pamit undur diri. Sampai jumpa.